Kehidupan tidak semakin membaik, dunia tidak semakin aman bagi kami. Tetapi ucapan syukur ini hanya karena kami percaya Tuhan masih ada bagi kami. Tuhan masih mampu menjaga kami. Itulah sebabnya kami tetap membawa syukur kami kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kami bukan karena hidup kami lebih baik, keadaan lebih aman, tapi karena kami tetap percaya Engkau masih menyertai setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menyukakan hati-Mu dan berkati kami sekarang dengan kebenaran firman-Mu yang membuat kami terus ada dalam rencana-Mu, yang membuat kami semakin mengenal Engkau dan iman kami bertumbuh kuat sehingga kami bisa menghadapi setiap tantangan yang ada dengan baik. Mari Tuhan, berkati kami dengan firman yang memerdekakan setiap hati kami dari segala ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Biar pengharapan yang baru itu boleh dibawa pulang oleh setiap umat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, mari yang percaya bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua ya. Mari kita tenangkan hati kita sekalipun dunia sedang kacau. Ya, ada banyak berita-berita yang gak menyenangkan yang kita dengar setiap hari. Dan ini saatnya kita mengizinkan berita dari sorga menenangkan hati kita ya. Untuk supaya damai sejahtera dan sukacita kita tetap terjaga dalam hati kita masing-masing. Nah, saya mau ajak kita melihat pengalaman Rasul Paulus di mana sekalipun dia adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan berarti semua rencana dan harapannya bisa terwujud dengan baik. Karena kita sering berpikir ya, kalau saya mengasihi Tuhan, maka semua impian saya akan tercapai. Kalau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan semua harapan dan impian kita. Nah, kita lihat Rasul Paulus, seorang yang total mengasihi Tuhan. Seorang yang nggak main-main dalam mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi sekalipun seperti itu, bukan berarti semua impian dan harapannya akan terwujud. Nah, dia mau cerita sama kita hari ini bahwa ada impian yang kandas dalam kehidupannya. Roma pasal 15 ayat 22 sampai 24. Kitab Roma pasal 15 mulai ayat 22 sampai 24. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Dia bilang begini, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Mengunjungi siapa? Yaitu jemaat di kota Roma. Ya, dia cerita bahwa enggak mudah untuk bisa datang kepada kamu. Ya, selalu ada halangan, selalu ada rintangan. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kerinduan Paulus untuk bisa sampai ke Roma. Impian Paulus adalah dia bisa sampai ke Roma. Tapi banyak halangan, banyak rintangan. Kenapa Roma? Bukan karena bagus kotanya, ya memang bagus juga, ya. Tapi bagi Paulus, Roma itu penting sekali untuk pelayanannya. Karena Roma adalah pusat dunia pada waktu itu. Ya, dunia sedang ada di bawah pemerintahan Romawi. Dan pusatnya ada di Roma. Jadi kerinduan Paulus untuk ke Roma bukan buat jalan-jalan, bukan buat kuliner, tapi dia ingin bawa Injil ke pusat dunia, ke jantung dari dunia. Itu kerinduan terbesarnya.
Tapi dia cerita, nggak gampang. Banyak halangan, banyak kendala. Dan memang akhirnya dia bisa sampai ke Roma, tapi sebagai tawanan. Ya, kalau Bapak Ibu ngerti sejarahnya Rasul Paulus, dia akhirnya bisa sampai ke Roma, tapi tidak dalam keadaan seperti yang dia inginkan. Dia inginnya ke Roma itu dia bisa khotbah, ya, mengunjungi jemaat-jemaat di sana, kemudian dia bisa berbicara kepada sebanyak mungkin orang. Itu impian dia untuk sampai ke Roma seperti itu. Tapi memang akhirnya di penghujung kehidupannya, dia memang dibawa ke Roma, tapi sebagai tahanan. Dia nggak bebas berbicara, dia nggak bebas bergerak. Jadi sekalipun impiannya ini tercapai, tapi nggak seperti yang dia inginkan akhirnya. Ayat berikutnya. Tadi ayat yang ke-22, sekarang 23. Tetapi sekarang dikatakan, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Tuh, ya nggak kesampaian terus. Nah, ayat 24. Aku harap, perhatikan, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Saudara, tempat kedua yang dia rencanakan adalah Spanyol. Sekali lagi bukan untuk wisata. Ya, tapi Spanyol, kalau Bapak Ibu lihat di peta, Spanyol tuh ujung paling bawahnya Eropa. Ya, jadi ini dua tempat strategis yang menjadi impian dan harapan Paulus. Yang pertama, Roma adalah pusat dari dunia pada waktu itu, dan Spanyol adalah ujung dari dunia, karena dunia pada zaman itu ya segitu aja pengaruhnya, cuma di situ, di Eropa. Ya, jadi Spanyol tuh ujungnya. Nah, akhirnya dia nggak pernah sampai ke Spanyol karena tidak ada jemaat di Spanyol. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab hanya ada jemaat di Efesus, Korintus, Roma, apalagi Laodikia, ya, Filipi. Di Alkitab nggak ada jemaat di Spanyol kan? Jemaat Barcelona, FC. Jemaat Real Madrid, begitu ya. Nggak ada, saudara. Nah, itu bukti bahwa Paulus akhirnya tidak pernah bisa sampai ke Spanyol. Padahal dia ingin sekali Spanyol menjadi agenda perjalanan dia dalam penginjilan. Tapi nggak sampai. Harusnya kan Tuhan izinkanlah, kan ini pekerjaan Tuhan. Spanyol itu kan bukan tempat di mana Paulus ingin santai, ingin happy. Enggak kok. Harusnya kan Tuhan bawa dong Paulus ke Spanyol, ya, supaya Injil sampai ke titik yang paling ujung di bawah, di selatan dari Eropa. Tapi enggak. Jadi Spanyol tidak pernah dikunjungi Paulus, impiannya untuk Spanyol kandas, impiannya untuk Roma hampir kandas. Ya, tapi tetap akhirnya dia bisa ke Roma, tapi sebagai tahanan. Sebagai narapidana yang akan diadili oleh kaisar di Roma. Nah, ini menunjukkan, saudara, orang mengasihi Tuhan kayak gimana pun, orang melayani Tuhan kayak gimana pun, seperti Paulus bahkan, bukan berarti rencananya selalu Tuhan golkan. Bukan berarti semua impiannya, planningnya, harapannya, itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Ada yang nggak terjadi sama sekali, Spanyol. Ada yang terjadi tapi nggak seperti yang dibayangkan, yaitu Roma. Jadi Paulus kalau mau bersaksi kepada kita, dia mau bilang begini. Apakah engkau kecewa ketika harapanmu nggak kesampaian? Sepertinya Tuhan gak dukung Anda ke sana. Saya ngalami, Spanyol.
Atau adakah saudara kecewa karena harapan yang terjadi ternyata nggak seperti yang kita inginkan. Kejadian sih, tapi nggak seperti yang kita bayangkan, yang kita mau. Paulus juga mau berkata, aku juga punya harapan yang seperti itu. Roma. Aku ingin datang ke Roma sebagai orang yang bebas, bisa berbicara ya tentang Injil. Tapi aku justru datang ke Roma sebagai tahanan yang terbelenggu dan harus dihakimi oleh kaisar. Jadi saudara, impian yang kandas itu akan jadi pengalaman semua orang. Makanya saudara jangan merasa paling tidak beruntung, ya paling mengenaskan, yang paling dirugikan. Enggak, ada orang-orang hebat yang juga harus menghadapi kenyataan bahwa impiannya gak bisa tercapai. Ada orang-orang hebat yang begitu banyak yang harapannya kalau toh terjadi tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang dia bayangkan. Saudara lihat nabi-nabi di Alkitab deh. Yeremia, Yehezkiel, Elia. Apa sih impian mereka? Mereka punya impian bangsa Israel ya itu setia kepada Allah Jehovah. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka memberi hidup, nabi-nabi kecil dan sebagainya. Hosea, Yoel, ya sampai dengan Habakuk. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh dan impian mereka apa sih? Mereka punya impian agar orang-orang Israel setia kepada Allah. Tapi kita tahu cerita mereka kan, lewat kitab-kitab mereka. Bahkan Yeremia sampai menulis kitab ratapan. Karena impiannya nggak pernah terlihat menjadi kenyataan. Yang dia lihat adalah Israel terus berpaling dari Allah. Bangsa Israel terus mengkhianati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak sendiri. Kalau memang di zaman krisis ini ada banyak impian kita harus kandas. Baru ada orang yang minta didoakan, aduh Pak, kita baru nikah, mau ambil KPR, sekarang bunga naik semua. Pupus harapan. Ya saya hibur, ya mungkin ditunda lah. Ya, nanti kan turun lagi bunganya. Ya, jadi kita baru merayakan kenaikan Yesus bulan lalu. Rupanya yang naik bukan cuma Yesus, dolar ikut naik. Saudara. Nebeng dia. Pertamax ikut naik juga. Ya, bunga-bunga KPR ikut naik juga. Waduh, turunnya kapan? Mungkin nunggu Yesus turun juga. Kelamaan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah realita dan perjalanan hidup semua orang. Ya, bukan karena Anda kurang setia. Jadi saudara jangan juga menghakimi diri sendiri. Nah ini, ada 3 respon. Biasanya ya, secara umum ya. Ada 3 respon yang secara umum muncul waktu kita sadar impian kita kandas. Waktu kita sadar impian kita nggak terjadi seperti yang kita harapkan. Padahal kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kita sudah benar-benar menyerahkan hidup, mengandalkan hidup kepada Tuhan. Dan yang pertama biasanya ya aroganisme. Kita marah. Aroganisme itu marah. Kita nggak terima. Lalu kita ngomong sama Tuhan, saya kurang apa Tuhan? Ah ini. Kalau Tuhan bisa jawab, nggak kurang. Cuman memang rencanaku beda aja sama rencanamu. Ya, jadi saudara juga jangan berpikir, aduh saya kurang apa ya, saya masih salah apa ya. Ya memang kalau ada ya perbaiki, tapi nggak selalu kandasnya impian tuh nggak selalu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam diri kita, nggak selalu juga. Jadi saudara jangan menghakimi kalau ada orang yang impiannya kandas lalu kita langsung berkata, wah ada dosa berarti. Ya, kamu harus bereskan dulu. Wah, nggak selalu juga. Paulus lihat, tetap orang serohani Paulus pun, ya tetap ada saja impiannya yang harus kandas. Jadi yang pertama biasanya aroganisme, kita nggak terima, kita marah, lalu kita cari kambing hitam, kita cari korban,
Bapak Ibu tahu para teroris. Teroris itu adalah orang-orang yang kecewa. Makanya pelariannya apa? Merugikan orang lain. Para teroris adalah orang-orang yang sadar impiannya nggak bisa tercapai. Makanya mereka rugikan orang lain. Aroganisme. Jadi jangan arogan, termasuk kepada diri sendiri. Jangan lalu membenci diri sendiri. Jangan lalu marah sama Tuhan, jangan. Nah itu aroganisme yang pertama. Yang kedua biasanya kita terjebak pada sinisme. Kita mulai sinis. Kita mulai sinis kalau lihat ada orang lebih berhasil daripada kita mulai marah. Kita mulai sinis dengan suksesnya orang, bahagianya orang, keberhasilannya orang. Kita nggak ikut berbahagia tapi kita malah sinis dengan kondisi orang lain. Dan yang ketiga, yang lebih parah, fatalisme. Kita jadi nyerah. Kita jadi orang-orang yang akhirnya udahlah gak usah berharap apa-apa lagi dah. Kita pakai jurus burung unta. Bapak Ibu tahu jurus burung unta. Burung unta, apa namanya? Ya? Adalah nama istilahnya gitu ya. Burung unta Bapak Ibu tahu kan badannya besar tuh. Kakinya tinggi kan. Lehernya panjang gitu ya, badannya besar. Burung unta kalau lihat ada bahaya, dia bukannya lari, bukannya menghindar, tapi fatal, nyerah. Nyerahnya gimana? Dia gali tanah, dia benamkan kepalanya. Padahal badannya lebih besar daripada kepalanya. Yang dibenamkan kepalanya, dia nggak mau lihat apa yang dia takutkan gitu. Ya, dia benamkan kepalanya, sementara seluruh badannya masih kelihatan. Ya, itulah jurus burung onta, fatal. Ada yang mengecewakan, ada yang enggak menyenangkan untuk kita hadapi, lalu kita udahlah gak mau peduli. Padahal hidup kita masih menghadapi itu. Kita mau menghindar, tapi kenyataannya kita tetap gak bisa menghindar. Itulah fatalisme. Nah saya berdoa, kalau toh ada di antara kita yang sedang mengalami beberapa impian kita harus kandas, beberapa rencana kita harus kandas, ya, beberapa planning kita harus harus diubah, gak bisa lagi seperti yang kita mau. Yang pertama jangan arogan kepada siapapun, kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada Tuhan. Yang kedua jangan sinis dengan kondisi orang lain, jangan sinis. Ya, yang ketiga jangan fatalis sehingga kita nggak berani lagi berharap. Nah, dari Paulus ini kita mau dengar kesaksian Yusuf. Nah, seorang tokoh yang tidak asing di mata kita, yang kita tahu semua ceritanya bagaimana. Dia pun pernah menghadapi impian yang hampir kandas. Ya, Tuhan memberi dia mimpi menjadi penguasa, tapi justru untuk sampai ke sana, waduh. Ya, dia harus turun ke penjara, dia harus dianggap mati oleh saudara-saudaranya, dia harus dijual, dia harus difitnah dan sebagainya. Memang kesampaian, tapi nggak seperti yang dia bayangkan. Ya, memang impiannya terwujud, tapi nggak seperti yang dia inginkan terjadinya. Nah, dia mau cerita kepada kita. Lewat semua perjalanan itu, dia punya kesimpulan yang baik untuk kita renungkan bersama. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya, dia bilang begini kepada orang-orang yang tanda kutip ya, mempersulit kehidupannya, kepada mereka yang sempat hampir membuat impiannya kandas. Dia bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Nah ini bahasa lain dikatakan Allah telah membalikkannya. Jadi ada hukum pembalikan. Ya, Allah telah membalikkannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan.
Ya, Tuhan bisa saja menghindarkan kita dari yang jahat, bisa. Tapi kadang Tuhan izinkan kita ngalami yang jahat. Nah, Yusuf diizinkan mengalami yang jahat. Ya, dia bilang, kamu telah mereka-reka yang jahat. Dan itu terjadi. Sekalipun Tuhan bisa hindarkan kalau mau, tapi enggak. Jadi jangan marah. Ya, kalau Tuhan enggak hindarkan kita dari yang jahat, yang negatif, yang merugikan. Karena kita biasanya mematok Tuhan hanya dengan cara kita. Tuhan, kalau engkau berkuasa, hindarkan dong. Kalau engkau berkuasa, luputkan dong. Ya bisa memang. Ya, tapi kita nggak bisa mendikte Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita kena kepada yang jahat, yang merugikan, yang negatif. Ya, tapi jangan arogan dulu sama Tuhan. Jangan sinis sama Tuhan. Jangan fatal sama Tuhan. Karena sekalipun kita pernah kena yang nggak enak, maka Tuhan bisa membalikkan. Ya, jadi Tuhan bisa meluputkan, tapi Tuhan juga bisa membalikkan. Nah, jadi udahlah, serahkan sama Tuhan aja. Apakah dia mau luputkan kita, atau kita tetap harus kena dulu, tapi dia bisa balikkan keadaan. Nah, Tuhan punya banyak skenario. Ya, dan semua skenarionya itu sempurna bagi kita. Jadi nggak usah kita merasa lebih tahu daripada Tuhan. Jangan jadi orang yang merasa lebih hebat daripada Tuhan. Nah, Yusuf berkata, aku kena reka-reka yang jahat dari kamu, aku kena, tapi Tuhan membalik. Sehingga ya terjadilah yang sekarang ini. Yaitu bukannya kehancuran, tapi sebuah pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Jadi Yusuf ingin menenangkan hati kita hari ini. Ya, kesaksian Yusuf ini semoga meneduhkan hati kita. Oke lah, kita sekarang mungkin diizinkan kena krisis. Ya, kena persoalan, kerugian bahkan. Kita kena dengan semua yang buruk dari keadaan dunia dan keadaan bangsa kita hari-hari ini. Gak apa-apa. Ya, pakai kacamata 50-20. Saya kasih istilah ya. Ini kacamata 50-20. Ya, pakai kacamata 50-20. Artinya kita pakai kacamata di mana kita selalu bisa melihat Tuhan bisa melindungi kita atau Tuhan bisa membalikkan keadaan untuk kita. Ya, jangan cuma pakai kacamata perasaan kita. Jangan cuma pakai kacamata logika kita. Wah, kalau begini gimana? Ya, kalau sampai harus kena gimana? Itu kacamata perasaan kita. Ya, jadi saudara, Tuhan tuh istilahnya punya banyak cara ya untuk menunjukkan kebaikannya kepada kita. Sekalipun memang kadang-kadang impian kita harus kandas, impian kita harus berubah total, tapi tetap ya pada endingnya Tuhan bisa membalikkan apa yang awalnya seolah-olah rusak, apa yang awalnya seolah-olah kandas, apa yang awalnya seolah-olah nggak akan terjadi, tapi di titik tertentu Tuhan bisa membalikkan sebuah keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi ayo, ini masa-masa di mana iman kita diuji. Ya, kembali kepada Paulus. Spanyol gagal. Roma pun dia datang ke Roma, tidak bisa bebas pergi ke tempat-tempat yang dia mau kunjungi untuk memberitakan Injil. Tapi dia datang ke Roma hanya untuk dipenjara. Jadi gimana? Tuhan membalikannya gimana nih? Yang baiknya apa kalau gitu? Yang terjadi pada Paulus. Apa cuma kandas begitu saja? Ya, berubah begitu saja. Tapi kita mau tahu tentunya kan? Cerita baiknya apa? Lewat kandasnya dua rencana ini atau berubahnya
harapan Paulus ini. Gini, kalau Spanyol udahlah, gak kesampaian. Tapi Roma, sekalipun akhirnya dia datang ke Roma hanya untuk dipenjara dan disidang oleh kaisar. Tapi justru saudara tahu, di penjara kota Roma lah, waktu dia di penjara di Roma itulah, dia menghasilkan banyak surat-surat kiriman kepada jemaat-jemaat di kota lain. Bapak Ibu tahu kita punya Alkitab, ada surat untuk jemaat di Korintus, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose. Dari mana surat-surat itu berasal? Waktu Paulus di penjara. Gara-gara dia di penjara, dia punya banyak waktu untuk menulis surat-surat kiriman itu. Seandainya dia ke Roma tidak di penjara, dia keliling kemana-mana, dia nggak ada waktu buat tulis surat. Karena dia bisa kunjungi, dia bisa datangi. Kalau semua impiannya dengan semua kota yang ada, dia bisa kunjungi dengan baik. Maka kita yang rugi, kita nggak punya surat-surat kiriman dari Paulus. Jemaat yang ada di sana enak, dapat kunjungan Paulus secara on-site. Ya, Paulusnya bisa kemana-mana. Mereka dapat berkat lewat kunjungan on-site. Tapi kita nggak punya surat-surat dari Paulus. Karena dia pasti nggak punya waktu untuk menulis surat. Ya, karena dia harus menghabiskan waktu untuk perjalanan-perjalanan ke banyak tempat. Tapi dengan kandasnya Spanyol, dengan berubahnya rencana di Roma, akibatnya dia jadi punya banyak waktu di penjara untuk menulis berbagai nasihat Tuhan, perintah Tuhan, ya, lewat bentuknya surat-surat kiriman. Dan itu bukan cuma memberkati jemaat yang dikirimi suratnya, tapi memberkati kita sampai hari ini. Saya bisa lihat skenario yang lebih baik. Ya, saya yakin kalau Paulus bisa ada di sini, dia juga gak akan nyesel. Mungkin ya, izinkan saya mewakili Paulus. Dia akan bilang, awalnya saya nyesel juga. Udah Spanyol gak kesampean, ke Roma juga saya gak bisa kemana-mana. Tapi ternyata gara-gara gak bisa kemana-mana, gara-gara harus ada di penjara, saya jadi punya banyak waktu untuk mendapatkan hikmat wahyu dari Tuhan dan menuliskan. Jadi itulah pembalikan Tuhan. Malah Paulus lewat suratnya dia bisa mengunjungi lebih banyak jemaat. Kalau hanya pakai waktu dan kesempatan Paulus, ya paling hanya Spanyol dan Roma yang bisa dia kunjungi. Tapi gara-gara dia di penjara, dia bisa mengunjungi Filemon, orang-orang di Galatia, Filemon, kok jadi lupa. Ya, Efesus dan sebagainya. Ya, jadi lewat suratnya dia lebih banyak bisa mengunjungi dan menyapa jemaat-jemaat yang lebih banyak. Ya, itulah karya Tuhan yang seringkali kita masih belum bisa mencernanya. Jadi gini, di balik setiap krisis ada hidden agenda dari Tuhan. Ada agenda tersembunyi dari Tuhan. Di balik setiap kegagalan yang diizinkan, kekandasan yang diizinkan. Ya, jadi makanya jangan buru-buru arogan sama Tuhan. Jangan buru-buru sinis sama Tuhan. Jangan buru-buru fatal terhadap Tuhan. Ya, izinkan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Dan tugas kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu aja. Saya mau tutup dengan sebuah cerita ya. Gini saudara. Ada satu varietas kupu-kupu. Di Indonesia nggak ada. Ini hanya ada di hutan-hutan Amerika Selatan. Jadi seperti, di Brazil tuh, Amazon ya, dan sebagainya. Kupu-kupu ini diberi nama Heliconius. Ya, dalam bahasa faunanya begitu ya. Heliconius butterfly.
Bedanya apa dengan kupu-kupu pada umumnya? Dia lebih besar badannya. Kenapa besar? Karena dia adalah kupu-kupu yang bisa mengubah racun menjadi protein di dalam tubuhnya. Nah, kupu-kupu kan biasanya menghisap serbuk sari. Tapi kan ada banyak tanaman yang beracun. Nah, kupu-kupu yang kecil, yang umum, itu nggak akan berani nyedot racun dari tanaman-tanaman yang beracun. Dia akan hindari. Tapi kupu-kupu Heliconius justru menghisap racun, serbuk racun dari tanaman-tanaman liar di hutan Amazon. Dia berani hisap. Karena tubuhnya diperlengkapi dengan satu sistem metabolisme untuk mengubah racun yang dia hisap justru menjadi protein yang menguntungkan dia sehingga badannya lebih besar. Akibat badannya lebih besar, burung-burung yang biasa memangsa kupu-kupu, para predatornya kupu-kupu, itu nggak berani makan atau memangsa Heliconius, nggak berani. Karena yang pertama lebih besar badannya, yang kedua mungkin para burung sadar, di dalamnya siapa tahu ada racun yang belum dirubah, jadi protein. Ya, karena racunnya kan itu perlu waktu buat disintesa jadi protein. Nah jadi burung, kata para ahli nih ya, burung nggak berani makan Heliconius, takutnya masih ada racun yang belum dirubah. Dan itu bisa mematikan si burung. Jadi Heliconius relatif kupu-kupu yang paling aman. Gak ada yang berani memangsa. Ya, dari cerita ini sih, waktu saya baca, Tuhan hebat sekali ya. Tuhan berikan kemampuan istimewa untuk mengubah racun jadi protein. Nah, kalau Tuhan sepeduli itu kepada kupu-kupu, masa dia nggak peduli sama kita anak-anak? Lewat krisis ini, kita kadang dipaksa menghisap racun. Racun ya, racun dari keadaan ini gitu ya. Mau nggak mau kita harus menghisap dolar yang semakin tinggi. Ya kita harus telan juga kan. Kita harus telan juga pertamak yang semakin mahal. Kita harus telan juga saham-saham yang turun, ambrol dan sebagainya. Mau nggak mau kita harus menghisap semua yang nggak enak, mau nggak mau. Tapi kalau kupu-kupu saja diberi kemampuan untuk mengubah apa yang berbahaya menjadi bermanfaat, maka kita anak-anaknya, saya percaya kita juga diberi karunia untuk bisa mengubah krisis menjadi keberuntungan bagi kita. Ya, inilah kesaksian Yusuf. Dia harus hisap hal-hal yang jahat dari orang lain. Gak apa-apa, dia hisap. Ya, tapi dia dengan anugerah Tuhan, dia ubah untuk menghasilkan kebaikan. Kita lebih mulia dibanding Heliconius. Heliconius bukan anak Tuhan, dia hanya ciptaan Tuhan. Tapi kita adalah ciptaan dan sekaligus anak-anaknya. Ya, jadi Tuhan pasti memampukan kita mengubah yang tidak baik menjadi baik. Mengubah yang berbahaya menjadi menguntungkan bagi kita. Makanya jangan arogan, jangan sinis, jangan fatal. Tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami mendapatkan kekuatan, hikmat dan tuntunan, semangat yang baru dari kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah Engkau terus mendampingi kami. Di tengah masa-masa yang sukar ini, biarlah firman-Mu terus mendampingi kami. Hikmat-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, terus mendampingi kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menghadapi dan melewati semuanya dengan baik. Hari ini biarlah Tuhan kembali melepaskan berkat-Mu untuk setiap kami di tempat ini. Tuhan mari berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang tidak terduga-duga Engkau curahkan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama katakan. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita.